Pemirsa, setelah viral, Polres Muna akhirnya menangkap seorang oknum kepala desa di Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Oknum kepala desa berinisial LO ditangkap karena melakukan pencabulan hingga pemerkosaan terhadap seorang remaja berusia 16 tahun. Setelah 7 bulan tidak ada kepastian hukum, akhirnya kepala desa Matambura ditahan polisi. Kepala desa ini sebelumnya pernah ditangkap dan statusnya sudah tersangka, namun karena alasan kesehatan penahanan tersangka ditangguhkan. 7 bulan berjalan, kasus ini kembali viral di media sosial setelah ibu korban membuat video memohon bantuan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri agar mendapatkan keadilan. Akhirnya Kapolres Muna AKBP Indra Sandi Purnama Sakti mencabut penangguhan penahanan tersangka. Ia memerintahkan anggotanya melakukan penangkapan terhadap tersangka di rumahnya di Desa Matambura pada Sabtu 7 September 2024 sekitar pukul 4 dini hari. Kapolres Muna mengungkapkan dugaan pencabulan dan persetubuhan terhadap korban FR 16 tahun oleh tersangka terjadi sebanyak 5 kali dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2023. Tersangka melancarkan aksinya di rumah nenek korban dengan waktu yang sama, yakni pukul 22 waktu Indonesia Tengah. LU pertama kali melancarkan aksi bejatnya di luar pagar rumah tempat tinggal korban. Saat itu pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Kemudian pelaku melakukan persetubuhan pada korban sebanyak 4 kali. Saat kejadian, korban tinggal bersama neneknya karena orang tuanya sedang bekerja di luar daerah. Korban inisial FR, 16 tahun, SMA. Tersangka inisial LU, Kepala Desa Matambura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, masih aktif. Modus operandi, pada saat korban menyapu di halaman, pada saat korban anak menyapu di halaman rumahnya, tersangka yang menggunakan motor singgah, kemudian tersangka meminta nomor WA korban anak, dan kemudian korban anak memberikan. Beberapa hari setelah kejadian, yaitu kejadian pertama di bulan Oktober 2023, tersangka menelpon dan menanyakan apakah neneknya ada di rumah atau tidak. Kemudian dijawab oleh korban anak bahwa neneknya tidak ada di rumah. Setelah itu tersangka mengajak korban anak bertemu. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah, tersangka datang ke rumah korban anak dengan menggunakan motor. Setibanya di depan rumah, tersangka memberitahu korban anak bahwa tersangka ada di samping rumah korban anak. Kemudian tersangka dan korban anak bertemu di samping rumah korban anak. Setelah itu tersangka langsung menarik tangan korban anak untuk keluar pagar dan langsung memeluk, mencium bibir dan memegang dada dalam posisi berhadapan. Saat itu korban anak kaget, lalu mendorong tersangka, namun tersangka tidak menggubrisnya dan tetap melakukan hal tersebut. Pada kejadian kedua di bulan November 2023, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kejadian kelima pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian tengah. Semuanya memiliki modus yang sama, yang diawali dengan mengirim pesan chat via WhatsApp yang menanyakan keadaan rumah korban anak. Setelah mengetahui keadaan rumah korban anak, tersangka lalu mendatangi rumah korban anak dan korban anak membukakan pintu. Setelah itu duduk di kursi dan mengobrol bersama korban anak. Kemudian tersangka langsung memegang dan menarik tangan korban anak untuk diajak masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Saat ini pelaku telah mendekam di ruang tahanan Polres Muna untuk penyidikan lebih lanjut. Selain menahan tersangka, penyidik juga menyita barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan tersangka saat ke rumah korban, 5 pasang pakaian korban, obat, dan surat keterangan dokter. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Muna, Andi Eba, iNews memberitakan.